Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Wa zid wa atim wa an'im wa tafaddal wa barik بجلالك وكمالك على زين عبادك وأشرف عبادك أسعد العرب والعجم وإمام طيبة والحرم وترجمان بلسان القدم ومنبع العلم والحلم والحكمة والحكم أبي القاسم اللهم صل وسلم وبارك عليه سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد اللهم صل وسلم وبارك عليه زد شرفا يا رب وكرما وتعظيما ورفعة ومهابة وبرا ورضي الله تبارك وتعالى عن ذوي الفخر العلي والقدر الجليل ساداتنا وأئمتنا وموالينا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم الحسن ثم الحسين وعن بقية الصحابة وقرابة رسول الله صلى الله عليه وعليهم أجمعين والحمد لله رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabiyil mustafa rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi ajma'in. Wa ila hadrati sadatina wa mawalina Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali radhiyallahu anhum. Wa ila hadrati jami'il anbiya'i wal mursalin wal malaikatil muqarrabin wal karubin wasyuhada'i wal awliya'i was sholihin wal qurra'i wal mufassirin wal fuqaha'i wal muhaddithin wasairis sadatis sufiyyatil muhaqqiqin wal arba'atil a'immatil mujtahidina wa muqallidihim fid din wal ulama'il 'amilin wa jami'i masyayikhina fid din khususan ila hadrati nabiyillah Khidir Balya bin Milkan alaihi salam hadrati sultanil awliya Gautul A'zam Qutubil alamin Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani qaddasallahu sirrah Sayyidi Syekh Sahbahauddin An-Naqsyabandi Al-Imam Ahmad Al-Ghazali Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddadi Sahibir Ratib Sayyidi Syekh Muhammad Samman Sayyidi Syekh Abil Qasim Junaidi Al-Baghdadi Sayyidi Syekh Ma'ruf Al-Karhi Sayyidi Syekh Sirri As-Saqati Sayyidi Syekh Habibi Al-Ajami Sayyidi Syekh Hasan Al-Basri Sayyidi Syekh Ja'far As-Sadiq Sayyidi Syekh Yusuf Al-Hamadani Sayyidi Syekh Abi Yazid Al-Bustami Syekh Ahmad Khatib Syambas Syekh Walhah Kalisapu Syekh Abdullah Mubarak bin Nur Muhammad Syekhina Syekh Ahmad Sahibul Wafa Tajul Arifin wa ila hadrati Syekhina wa mursyidina Syekh Sahibul Futuh Qutbur Rabbani wa usulihim wa furu'ihim wa ahli silsilatihim wal akhidina anhum lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa ila hadrati syekhina wa maulana al-imam Ahmad bin Ali al-Buni, Syekh Ahmad Badawi, Syekh Ahmad Baydawi, Syekh Ibrahim Ad-Dasuqi, Syekh Ahmad Kabir Ar-Rifai, al-imam Abil Hasan Asyadili, Syekh Qurratul Ain, Syekh Syarif Hidayatullah Bahku Samkan, Syekh Dhatil Kahfi, Sunan Kalijogo, Sunan Kudus, Sunan Muria, Sunan Bonang, Sunan Derajat, Sunan Giri, Sunan Ampel, Syekh Maulana Malik Ibrahim, Syekh Jumadal Kubro, Mbah Khalil Bangkalan, Mbah Daman Huri Batu Ampar, Mbah Yusuf Kale Angat, Mbah Ma'sum Lasem, Mbah Sambu Lasem, Mbah Hasim Asy'ari, Mbah Hamid Pasuruan, Mbah Hasan Mangli, Mbah Hasan Munadi, Mbah Hasan Dipuro, Sultan Hasan bin Banten, Syekh Maulana Yusuf, Syekh Soleh bin Abdurrahman Gunung Santri, Syekh Asnawi Caringin, Syekh Mansuruddin Cikadun, Syekh Daud Gondang, Sunan Rahmat Suci, Syekh Abdul Muhyi, Syekh Abdul Iman Eyang Boros Ngora, Raden Arya Wiratarudatar, Syekh Abdul Jabbar, Syekh Kirob, Syekh Toha, Syekh Atik Tasawuf, Ustadina Raden Umar bin Haji Jahiri Abuya, Kiai Haji Ahmad Zayadi Muhajir, Guru Muhammad Dhahir bin Ja'man, Guru Marzuqi bin Mirsad, Raden Arya Pekandangan, Mbah Pandong, Raden Ibrahim, Raden Sairit, Raden Jaya Kusuma, wa ila hadrati jami'i awliya illah min masyariqil ardi ila magharibiha, wa ila hadrati jami'i sahibil karamah fi hadhil wilayah, wa khususan ila hadrati muallifi hadzal kitab, annallahal karima yu'li darajatihim fil jannah wa yu'idu alaina min barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa ulumihim fid dini wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa jami'i qurabatina wa jami'i masyaikhina wa man lahum haqqun alaina wa man ahsana ilaina wa jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat, khususan ila hadrati abina Adam wa ummina Hawa wa jami'i rijalillah al-mawjud fi hadzal majlis wa biniyati syifa was-sihhah was-salamah wal afiyah wal barakah wa jalbir rizqi wa daf'il bala lana wa li ahlina wa li qarabatina wa li jama'atina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bijahi nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bijahi ummil Qur'an. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim
ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Udah. Lah, malam mau teman tak? Hujan di rumah. Di luar kagak, di rumah doang hujan ya. Jadi bacaan kita malam hari ini kitab Syarah Al-Hikam yang pakai PDF nomornya 84, yang pakai cetakan kitab nomornya 46. Apa? Main juga ya, banyak yang absen malam ini. Kayak Pak Hari lagi orang sehat. Enggak. Hah? Enggak ada yang nganterin? Udah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Rabbish rahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Mang Sidik, Dr. Mang Sidik. Bang Alpan ada kitabnya? Kitab putih. Oh, bareng-bareng sama Kang Asep. Bang Mantau udah ketemu? Sadasir udah ketemu dah?
Bagi Dam ada kitabnya bagi Dam? Kitab putih. Iya ada. Ibu-ibu belakang ketemu? Udah. Qala al-imamul muallifu rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi ulumihi wa bikum fid daraini amin. Qata'as sa'irina lahu wal wasilina ilaihi an ru'yati a'malihim wa syuhudi ahwalihim. Ammas sa'iruna fali annahum lam yatahaqqaqus sidqa ma'allahi fiha wa ammal wasiluna fali annahu ghayyabahum bisyuhudihi anha. Itu ya bacanya ya. Qata'as sa'irina lahu wal wasilina ilaihi an ru'yati a'malihim wa syuhudi ahwalihim. Allah Subhanahu wa ta'ala memutuskan dari orang-orang yang berjalan kepadanya wal wasilina ilaihi, dan orang-orang yang sudah sampai kepadanya an ru'yati a'malihim, dari melihat amal perbuatan mereka, wa syuhudi ahwalihim, dan menyaksikan sifat-sifat mereka. Udah tuh. Orang-orang yang berjalan menuju Allah dan orang-orang yang sudah sampai kepada Allah tidak akan melihat sedikit pun amal perbuatan yang sudah mereka lakukan, dan tidak akan merasa bahwa diri mereka sudah memiliki sifat-sifat tertentu. Begitu nggak? Karena Allah sudah putuskan perasaan itu dari mereka. Ammas sa'iruna fali annahum lam yatahaqqaqus sidqa ma'allahi fiha. Adapun orang-orang yang sedang berjalan menuju Allah, kenapa mereka tidak melihat amal perbuatan mereka sedikit pun? Fali annahum lam yatahaqqaqus sidqa ma'allahi fiha. Karena bahwasanya mereka belum betul-betul bersungguh-sungguh bersama Allah Azza wa Jalla di dalam amal perbuatan yang mereka kerjakan. Apa Ustaz? Gimana? Terusin dulu ya. Wa ammal wasiluna, adapun orang-orang yang sudah sampai kepada Allah, kenapa mereka tidak melihat sedikit pun amal perbuatan yang mereka kerjakan dan tidak menganggap bahwa diri mereka sudah mencapai tingkatan tertentu? Fali annahu ghayyabahum bisyuhudihi anha. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala menghilangkan pandangan mereka terhadap perbuatan-perbuatan mereka bisyuhudihi, dengan sebab mereka
sudah menyaksikan Allah Azza wa Jalla. Udah tuh, sampai sini paham? Jelas? Ustaz Satiri jelas itu? Joman udah? Majudin? Jelas itu? Geleng deh. Mas Sidik? Udah jelas? Belum? Jadi ada dua kelompok. Ada orang-orang yang sedang berjalan menuju Allah, ada orang-orang yang sudah sampai kepada Allah. Ada dua kelompok tuh. Kalau kita di mana bagi poladanya? Hah? Belum dua-duanya. Dibilang udah berjalan menuju Allah, belum romannya. Apalagi sampai mah jalan aja belum. Ada dua kelompok. Nah, dua kelompok ini, baik orang yang sedang berjalan menuju Allah maupun orang-orang yang sudah sampai kepada Allah, tidak akan sedikit pun merasa bahwa dia sudah mengerjakan banyak ibadah. Tidak akan sedikit pun merasa bahwa dia sudah banyak amalnya. Apa gimana? Hah? Apa maksudnya? Nggak ngerasa bahwa amal ibadah yang mereka kerjakan udah banyak. Kenapa penyebabnya? Buat orang-orang yang sedang berjalan menuju Allah, kenapa mereka tidak merasa sudah mengerjakan banyak ibadah, banyak perbuatan baik? Karena mereka sadar betul bahwa apa yang mereka kerjakan belum sungguh-sungguh, masih banyak cacatnya, masih banyak kurangnya. Sehingga meskipun amal perbuatan mereka kelihatannya sudah banyak, mereka tidak menganggap itu, nggak dihitung sama mereka. Kalau kita kan sebaliknya ya, perasaan saya udah ibadah tiap hari gitu, perasaan. Sholat udah rajin, zikirnya rajin, banyak. Kalau kita begitu kebanyakan tuh, merasa bahwa ibadah kita udah banyak. Tapi orang-orang yang betul-betul sedang berjalan menuju Allah, sebaliknya mereka nggak akan ngitung itu, karena mereka yakin bahwa ibadah yang mereka lakukan masih banyak cacat. Ibarat kayak buah rambutan mah, iya sih ada sekarung, cuma kulitnya doang. Ngapain pakai dihitung kayak begitu? Kacang seplastik, cuma kimpes semua. Apa yang mau dihitung? Itu tuh. Orang-orang yang berjalan menuju Allah, pasti mereka seperti itu. Tidak akan menghitung amal perbuatannya. Nah, kalau untuk menghilangkan hitung-hitungan itu, yang sampai terlintas lagi. Itu tadi munculkan perasaan bahwa ibadah yang kita lakukan belum benar, belum sesuai dengan apa yang diinginkan Allah. Tanamkan perasaan itu. Begitu Mang. Penyebab kenapa kita merasa bahwa ibadah kita udah banyak, karena kita merasa ibadah kita udah bener banget. Itu penyebabnya. Bocah SD ulangan
pas lagi ngerjain soal, banyakan soal yang kagak dia tahu. Kira-kira kelar ulangan dia pede, yakin nilainya besar, apa malah pesimis? Romana ini nilai jelek dah ini. Kira-kira ya jelek dah ini nilainya. Karena ketika ngerjain banyak yang dia nggak tahu. Nah, kita sadar atau tidak kita sadari, kita akuin atau tidak kita akui, dari ibadah yang kita kerjakan rasa-rasanya banyakan cacatnya, banyakan kurangnya. Terus kalau memang kita sadar banyakan kurangnya, apa yang mau kita banggain? Buat apa kita itu? Penyebabnya kenapa kita masih ngitung-ngitung perbuatan kita, karena kita yakin bahwa udah perbuatan kita itu udah bener banget. Gitu. Ngomong. Sedangkan orang-orang yang sudah sampai kepada Allah, kenapa mereka tidak melihat amal perbuatan mereka sedikit pun? Karena mereka yakin bahwa setiap kali mereka melakukan perbuatan baik, itu semua karena digerakkan oleh Allah, bukan karena kebiasaan mereka, bukan karena kemampuan mereka. Jadi apa yang mau kita hitung? Saya sholat ya emang dikasih kekuatannya oleh Allah. Allah yang gerakin saya buat sholat. Saya ngaji karena digerakkan oleh Allah buat ngaji. Saya zikir karena dikasih kemampuannya buat zikir oleh Allah. Terus apa yang mau saya hitung? Apa yang mau saya akuin bahwa ini perbuatan saya? Dua-duanya tuh. Teman jauh amat kita ya. Kita berzikir masih ngerasa bahwa itu boleh kita. Dan tambah lagi yang tadi, Romana udah bener banget zikir kita. Padahal kalau kita mau detail lagi, masih banyak cacatnya. Itu ciri-ciri utama tuh. Orang yang sedang berjalan menuju Allah dan orang yang sudah sampai kepada Allah tidak akan sedikit pun merasa bahwa amal ibadah mereka udah banyak. Itu ciri utama. Mantap. Kalau yang isik-isik, perasaan saya udah sholat tiap hari, udah zikir tiap hari, sodakoh kagak pernah lupa, itu masih jauh dah. Awas, masih jauh itu mah. Jangankan udah sampai, jalan gua belum yang kayak begitu mah masih. Itu tadi. Terus dua-duanya udah bagus. Dua-duanya tidak merasa bahwa mereka sudah banyak amal ibadahnya. Gitu. Enggak kayak Bang Alpan kan. Zikir baru 165 aja udah bangga-banggain. Alhamdulillah saya mah 165 enggak pernah ketinggalan. Bedanya tadi, kalau yang satu, kenapa mereka tidak menganggap amal ibadah mereka banyak? Karena mereka yakin masih banyak cacatnya dari ibadah yang mereka lakukan, masih banyak kurangnya. Sedangkan orang-orang yang sudah sampai, mereka tidak menganggap amal ibadah mereka banyak karena mereka yakin bahwa ibadah yang mereka kerjakan semuanya bisa terjadi karena izin Allah, karena digerakkan oleh Allah, karena kekuatannya dikasih oleh Allah. Apa yang mau kita hitung? Usaha Satiri saya titipin duit 10 juta, berani nggak ngaku duit saya banyak? Berani nggak? Titipan orang, ilok main diakuin aja. Orang nggak
tahu berani ngakuin. Hah? Ya gila aja mah juga nih ngaku begitu mah. Ya kita ibadah semuanya kekuatannya dari Allah, izinnya dari Allah, gerakannya Allah yang menggerakkan. Terus apa yang mau kita akuin? Apa yang mau kita akuin? Apa Kang Asep? Iya itu. Jadi jangan cuma di mulut doang lah, haula wala quwata illa billah, tanamkan ke hati. Kita nggak punya kekuatan apa-apa. Ibadah yang kita kerjakan semuanya kekuatannya diberikan oleh Allah. Terus apa yang mau kita akuin, apa yang mau kita banggain? Itu tuh. Bedanya situ, Ustaz. Jadi yang satu mah karena merasa ibadahnya masih banyak kurangnya, yang satu karena merasa bahwa semua ibadah yang mereka lakukan kekuatannya diberikan oleh atas izin Allah. Makanya nggak ada yang ngakuin amal ibadah. Awal. Bang Ma'ruf banyak ATM-nya, BSI ada, BCA ada, Mandiri ada, BNI ada, mau kosong semua. Bangga nggak dia? Awal. Ya kan begitu ya? Rekening mau banyak, BJB belum, belum yang syariahnya gitu kan. Gak usah satiri, rekening mau banyak. Asal mau bantuan suruh bikin rekening, banyak rekeningnya. Cuma kosong semua, apa yang mau dibanggain kan gitu. Iya, kita sholat tiap hari, kita zikir tiap hari, tapi rasa-rasanya masih banyak cacatnya dalam ibadah yang kita kerjakan itu. Terus apa yang mau kita banggain? Apa yang mau kita hitung? Gitu, Ustaz. Gimana Mantap? Jelas itu udah paham. Kalau kita emang benar-benar jadi orang yang sedang berjalan menuju Allah, jangan sering-sering menganggap bahwa kita sudah banyak ibadah. Jangan merasa bahwa kita sudah banyak mengerjakan ibadah. Kalau yang masih kayak begitu, jangankan sampai jalan go, Romana belum. Hah? Ribet lagi ngitungnya. Iya. Besok-besok bawa buku catatan ya, asal habis sedekah catat, saya sedekah hari ini sekali. Nggak usah dihitung-hitung buat apaan. Kerjain aja amal ibadah sebanyak-banyaknya, udah nggak usah dihitung-hitung, nggak usah diinget-inget. Ya tadi itu kita tarannya kita hitung-hitung, emang yakin gitu, yakin bahwa itu udah nggak ada cacatnya. Ngomong, iya, itu tahu-tahu kita lagi ngitung aja ya. Apa? Ya sama aja kayak orang banyak, duit saya mau banyak, cuma di tangan orang semua ya sama aja bohong. Hah? Apaan? Tetep aja. Iya, yang kita kerjakan banyak. Silakan aja bisa dihitung, boleh. Cuma yakin apa enggak bahwa itu memang sesuai dengan yang Allah inginkan. Begitu. Ya kalau amalan-amalan yang baik itu kan nggak bisa diterima ketika kita melakukan. Kita kan nggak pernah gabung. Ya ini kita lagi bahas ibadah dulu Mang Haji, dosa ntar belakangan dah. Kadang kan kita begini penyakit kita, karena merasa ngajinya udah rajin, sholatnya udah rajin, zikirnya udah banyak. Begitu ngelihat orang yang Romana masih rada bader, kita anggap mereka lebih hina dari kita. Itu masalahnya. Gitu.
Apa? Iya, jadinya begitu. Mentang-mentang kita zikirnya udah 1000, udah 2000, ngeliat orang yang zikirnya baru 165, baru 3, ya dikit amat zikir begitu tuh. Kadang-kadang kita begitu penyakit. Kayak Mang Sedi kan udah baca Ya Latif 16.664. Begitu dengar ada yang baca Ya Latif cuma 100, ya dikit amat Ya Latif cuma 100. Penyebabnya kenapa? Karena dia masih menganggap bahwa apa yang dia kerjakan udah banyak. Penyebabnya di situ. Sehingga yang muncul dia merasa lebih baik dari orang lain. Itu Haji. Itu masalahnya tuh. Kalau masalah dosa mantar belakangan dah. Ini kita lagi bahas masalah ibadah dulu nih. Apa? Ya karena kebanyakan dari kita tadi itu begitu banyak ibadahnya, merasa bahwa ibadahnya udah cakep, yang muncul akhirnya ujub, merasa bangga dengan apa yang dia sudah kerjakan. Begitu Maji. Faqad asbagallahu ni'matahu 'alal fariqaini haitsu fa'ala ma'ahum dalika li'annahu abqahum ma'ahu walam yada'hum lisiwahu. Faqad asbagallahu ni'matahu 'alal fariqaini. Allah Subhanahu wa taala sudah melimpahkan nikmatnya kepada dua kelompok ini. Haitsu fa'ala ma'ahum dalika. Sekiranya Allah memberikan anugerah kepada mereka sehingga mereka bisa mengerjakan ibadah. Li'annahu abqahum ma'ahu. Karena Allah Subhanahu wa taala sudah menjadikan mereka orang-orang yang tergolong ke dalam dua kelompok ini, ma'ahu, selalu bersamanya, walam yada'hum lisiwahu, dan tidak membiarkan mereka untuk merasa nyaman dengan yang selain Allah. Itu nikmat yang Allah berikan kepada dua kelompok ini. Orang-orang yang salik diberikan nikmat oleh Allah untuk selalu beribadah kepadanya. Orang-orang yang sudah sampai kepada Allah pun, yang sudah wasil, diberikan nikmat untuk selalu bersama Allah. Dua-duanya dikasih nikmat. Makanya syukur itu. Kalau kita udah dijadikan orang yang rajin ibadah, syukuri. Karena kalau bukan karena anugerah dari Allah, kita tidak akan bisa seperti itu. Termasuk itu nikmat dari Allah. Makanya salah satu nikmat yang terbesar adalah nikmat iman dan nikmat Islam. Kita bisa mengerjakan ibadah, itu salah satu nikmat yang Allah berikan buat kita. Syukuri itu. Karena banyak orang yang baru sekedar pengen doang. Pengen saya sholat mah, habis bagaimana kerjaan begini, sampai kagak sempat sholat. Pengen ngaji mah, habis bagaimana. Banyak orang yang baru sekedar pengen doang, tapi belum diberikan nikmatnya oleh Allah. Nah kita yang udah bisa sholat, bisa zikir, bisa ngaji, syukuri itu. Gimana Ustaz? Syukuri. Falwasiluna fa'ala dzalika bihim taw'am minhum. Maka orang-orang yang sudah sampai kepada Allah mengerjakan berbagai macam ibadah itu taw'an minhum, dengan sukarela. Dengan sukarela.
Artinya mereka mah udah nggak perlu dipaksain lagi. Buat ibadah udah enteng aja bawaannya. Kalau kita kan masih kudu dipaksain. Buat sholat masih kudu dipaksain, buat zikir masih kudu dipaksain. Kalau orang-orang yang sudah sampai kepada Allah, mengerjakan ibadah itu udah enteng, udah tauan, sukarela. Wasalikuna fa'ala dzalika bihim karhan. Sedangkan orang-orang yang sedang berjalan menuju Allah mengerjakan berbagai macam ibadah itu secara terpaksa. Masih kudu dipaksain. Wallahu yasjudu man fis samawati wal ardi tau'an wa karha. Dan Allah bersujud kepadanya makhluk yang ada di langit dan yang ada di bumi secara sukarela dan secara terpaksa. Yang tau'an itu berarti yang sudah sampai kepada Allah, yang karhan itu orang-orang yang masih dalam tingkatan salikun. Lah, saya nggak ngertiin begitu tadi. Dan Allah yasjudu man fis samawati wal ardi, bersujud kepadanya kepada Allah. Apa? Dan Allah, makanya kalau dalam nahu itu yang jadi fa'il yasjudu man, orang bersujud kepadanya, kepada Allah, orang-orang yang ada di langit dan yang ada di bumi. Bukan Allah yang sujud, saya deh. Yasjudu man fis samawati wal ardi. Kalau kita balik artinya bersujud semua makhluk yang ada di langit dan yang ada di bumi kepadanya, gitu. Tau'an secara sukarela, wa karhan dan secara terpaksa. Iya. Iya, itu terpaksa. Apa? Itu bukti bahwa kita masih jauh dari kata-kata sampai kepada Allah. Masih jauh. Orang yang sudah sampai kepada Allah tidak akan merasa berat sedikit pun untuk ibadah. Kalau kita kan masih ada beratnya, masih ada awangnya, lagi semangat, lagi awang ya awang. Itu tandanya kita masih jauh, masih belum sampai kepada Allah. Kalau lagi semangat mah, zuhur jam 11 sudah siap-siap, mandi, rapi-rapi segala macam, lagi semangat. Giliran lagi awang, sampai jam 2, jam setengah 3 mana belum mau ngerjain juga. Itu bukti sebenarnya bahwa kita ini masih jauh dari sampai kepada Allah. Fawasiluna qata'ahum andalika bisyuhudihim lahu fi hadrati qurbihi wa man syahadahu lam yashhad ma'ahu ghairahu. Falwasiluna, maka orang-orang yang sudah sampai kepada Allah, qata'ahum andalika bisyuhudihim lahu, mereka terputus dari memandang, dari melihat kepada amal ibadah yang mereka lakukan, bisyuhudihim lahu,
dengan sebab mereka sudah menyaksikan Allah Azza wa Jalla fi hadrati qurbihi, di dalam hadirat pada posisi yang dekat dengan Allah. Atau kita pendekin aja ya, di dalam hadirat Allah. Karena kalau udah masuk hadratillah ya pasti dekat gitu. Apa sih? Lah mau kemana itu pada? Belum kelar. Tapi jangan salah paham ini ya. Maksudnya menyaksikan Allah dalam ibadah yang mereka lakukan, itu artinya meyakini bahwa mereka bisa mengerjakan ibadah karena diizin oleh Allah. Mereka bisa mengerjakan ibadah karena diberikan kekuatannya oleh Allah. Jadi maksud menyaksikan di sana hakikatnya ke Allah. Iya. Artinya mereka menyaksikan bahwa gerakan badan mereka ketika ibadah semuanya dari Allah. Bukan berarti ngelihat Allah, bukan. Mereka tidak memandang kepada amal ibadah mereka sedikit pun, karena mereka sudah menyaksikan Allah di dalam hadratillah, di dalam hadirat. Artinya tadi, karena mereka sudah yakin, sudah meyakini bahwa ibadah yang mereka lakukan semuanya dari Allah, bukan karena kebisaan dan kemampuan mereka. Itu orang-orang yang sudah sampai. Wa man syahadahu lam yashhad ma'ahu ghairahu. Orang yang sudah menyaksikan Allah, lam yashhad ma'ahu ghairahu, tidak akan lagi menyaksikan yang lainnya. Orang yang sudah betul-betul yakin bahwa yang punya kuasa, yang punya kekuatan hanya Allah, mereka tidak akan lagi menganggap bahwa diri mereka punya kekuatan. Begitu Ustaz maksudnya. Kita kenapa masih merasa bahwa diri kita bisa, bahwa diri kita mampu? Karena kita belum betul-betul meyakini dan meresapi bahwa yang punya kuasa, punya daya dan kekuatan hanya Allah. Itu penyebabnya. Jadi la haula wala quwata illa billahnya baru sekedar di mulut, belum masuk ke hati. Itu penyebabnya. Sehingga ujung-ujungnya kita masih merasa mampu, masih merasa bisa, masih merasa bahwa ibadah yang kita kerjakan ini boleh kita. Itu penyebabnya. Karena la haula wala quwatanya baru di mulut, belum masuk ke hati. Begitu Manta. Id muhalun an yarahu wa yashhada ma'ahu siwahu. Karena mustahil dia melihat dan menyaksikan ada makhluk selain Allah ketika bersama dengan Allah. Karena mustahil dia bisa melihat dan menyaksikan ada makhluk selain Allah ketika dia sedang bersama Allah. Orang yang sedang bersama Allah, sedang asyik bersama Allah, akan lupa dengan yang lain. Tidak akan ingat dengan yang lain. Lain kayak kita, katanya doang badannya sedang menghadap Allah, tapi hatinya padahal masih ingat yang lain.
Badannya sholat, tapi hatinya yang dipikirin bukan Allah. Masih mikirin kerjaannya, mikirin dagangannya, mikirin warungnya, mikirin keluarganya. Orang yang sudah menyaksikan Allah tidak akan ingat kepada makhluk. Apa man? Begitu. Jelas tuh. Mau orang paham? Ya susah emang dipahamin ya kalau belum ngerasain dewek. Rasain dulu dah. Rasain. Terus ini nih. Jam 12 kurang. Wasalikuna qata'ahum andalika adamu tahaqqukihim bisidqi awil bara'ati minad da'wa fahum abadan muttahimuna li anfusihim fi tawfiyati a'malihim wa tasfiyati ahwalihim. Wasalikuna qata'ahum andalika, dan orang-orang yang sedang berjalan menuju Allah, qata'ahum andalika, mereka tidak melihat amal perbuatan yang mereka lakukan, ada mutahaqqukihim bisidqi awil bara'ati minad da'wa, karena mereka belum betul-betul bersungguh-sungguh dalam ibadah yang mereka lakukan, awil bara'ati minad da'wa, atau belum terbebasnya ibadah yang mereka lakukan dari pengakuan-pengakuan. Fahum abadan muttahimuna li anfusihim fi tawfiyati a'malihim. Maka mereka, orang-orang yang sedang berjalan menuju Allah selama-lamanya, muttahimuna li anfusihim, mereka memfokuskan diri mereka fi tawfiyati a'malihim, dalam rangka memperbaiki amal ibadah mereka, wa tasfiyati ahwalihim, dan membersihkan dan menjernihkan sifat-sifat mereka. Udah tuh. Apa Ustaz? Mau jawaban nambahin enggak? Mau Arab udah jelas itu. Nah, Romana manggutnya pelan amat. Manggut jangan. Udah tuh. Qala Nahrajuri radhiyallahu ta'ala anhu, min alamati man tawallahu Allahu fi ahwalihi an yashhadat taqsira fi ikhlasihi wal ghaflata fi awkarihi wan nuqsana fi sidqihi wal futura fi mujahadatihi wa qillatal mura'ati fi faqrihi fatakunu jami'u ahwalihi indahu ghairu mardiyatin wa yazdadu faqran ilallahi fi qasdihi wa sayrihi hatta yafna an kulli ma dunahu
Imam An-Nahrajuri radhiyallahu taala anhu berkata, min alamati man tawallahu Allahu fi ahwalihi. Termasuk tanda-tanda orang yang dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam perilakunya, an yashhadat taksira fi ikhlasihi, bahwa dia selalu melihat adanya kekurangan di dalam ikhlasnya, di dalam keikhlasannya. Orang-orang yang dibimbing oleh Allah, orang-orang yang dijaga oleh Allah, ciri-cirinya salah satunya bahwa dia selalu melihat ada kekurangan dalam keikhlasannya, belum merasa ikhlas dalam mengerjakan ibadah. Selalu. Apa itu? Makanya salah satu ciri orang yang gak ikhlas, dia merasa bahwa dirinya ikhlas. Perasaan saya udah ikhlas banget, itu ciri itu bahwa dia belum ikhlas. Apa begitu? Sama kayak orang sombong. Kalau orang sombong itu ngomongnya, bukannya sombong ini mah, gitu. Apa ibu? Bukannya nyombong ini mah, ya bukan. Orang yang dijaga oleh Allah, orang yang dibimbing oleh Allah, mereka akan selalu melihat kekurangan dalam ikhlas. Artinya selalu merasa bahwa dirinya belum ikhlas, sehingga terus dia perbaiki lagi, Apa? Ngomong. Begitu kita merasa ikhlas, yakin bahwa pada saat itu kita belum ikhlas sama sekali. Apa ibu? Ikhlas nggak bisa dirasain. Nggak bisa dirasain. Orang ikhlas itu hanya Allah yang tahu. Hah? Bukan. Ya ikhlas itu memang pekerjaan hati, bukan pekerjaan badan dan mulut, bukan. Ketika dia bilang ikhlas, ya itu tanda bahwa dia nggak ikhlas. Ikhlas itu nggak perlu dibicarakan, nggak perlu diucapkan, cukup di hati aja. Apa Haji? Itu ciri-ciri orang yang dilindungi, yang dibimbing oleh Allah. Wal ghaflata fi awkarihi, dan selalu melihat adanya kelalaian di dalam zikirnya, merasa bahwa zikirnya masih lalai. Kalau udah merasa zikirnya khusyuk, berarti dia lalai. Kayaknya udah khusyuk banget dan zikir, kayaknya gitu, perasaan. Itu zikirnya jelaan khusyuk. Hah? Dia akan selalu merasa lalai dalam zikirnya. Meskipun sebenarnya khusyuk, tapi merasa bahwa dia belum mencapai tingkatan itu. Masih lalai. Sehingga akhirnya dia terus memperbaiki dirinya. Dia perbaiki lagi. Karena merasa masih ada lalai dalam zikir. Apa mau? Apa Sidik? Apanya? Itu masih makom salik. Tadi awalnya wasalikuna. Pokoknya orang-orang yang berada di makom salik tidak merasa sedikit pun bahwa ibadah yang dia kerjakan sudah benar gitu.
Ya gampangnya ketika ada seseorang yang sudah merasa benar, saat itulah dia salah gitu. Kalau udah merasa benar. Kalau orang salik, meskipun dia kelihatannya udah bener banget, dia sendiri merasa bahwa dirinya masih banyak salah, sehingga nggak sibuk ngurusin kesalahan orang lain. Itu dia fokus memperbaiki dirinya. Itu orang-orang yang ada di tingkatan salik. Kalau kita lain ya, ngurusin salah orang, salah kita sendiri nggak pernah kita hitung. Kita nggak pernah kita koreksi. Wan nuksona fi sidqihi, dan masih melihat adanya kekurangan dalam kesungguhannya, belum sungguh-sungguh dalam beribadah. Apa? Wal futuro fi mujahadatihi, dan masih banyak waktu kosong dalam mujahadah yang dia kerjakan, masih banyak nganggurnya. Apa Ibu? Jelas itu nomor. Karena kalau kita hitung-hitung dalam sehari semalam, waktu yang kita gunakan buat ibadah paling cuma berapa menit, berapa jam, kebanyakan kosongnya. Apa Kang Asep? Hah? Jauh. Oh bukan jauh lagi, jauh gitu. Ya kadang kan ada aja di antara kita nih, yang merasa malam udah zikir 1 jam, 2 jam, merasa bahwa kita sudah betul-betul mujahadah. Padahal semalaman kan 12 jam. Kita pakai 2 jam, masih banyakkan kosongnya waktu kita. Nah orang-orang yang berada di tingkatan salik, mereka merasa bahwa mujahadahnya masih sedikit, banyakkan nganggurnya, banyakkan waktu kosong, banyakkan waktu yang dia buangnya dibanding yang dia manfaatkan. Itu orang yang salik. Apa mau mantap? Pokoknya jauh dah sama kita mah. Orang dari yang sebutin kita kebalikannya mulu ini. Merasa udah ikhlas, merasa zikir udah khusyuk, merasa udah sungguh-sungguh, merasa udah banyak mujahadah, padahal ya itulah kenapa kalau orang yang betul-betul menjalankan thoriqohnya, dia akan sibuk memperbaiki dirinya sendiri, nggak akan ngurusin kesalahan orang lain. Jangankan ngurusin orang lain, ngurusin dirinya sendiri aja belum bisa. Itu orang-orang yang betul pengamal thoriqoh. Kita kan jauh mas, ngakunya doang orang thoriqoh, tapi masih ngurusin orang lain. Wakilatal muraati fi faqrihi, dan sedikit perhatiannya terhadap rasa butuhnya kepada Allah. Tefakrihi, rasa butuh kepada Allah. Ya kalau kita cross check dah, kita periksa hati kita masing-masing. Kita sudah betul-betul merasa butuh enggak kepada Allah? Bahwa kita butuh bimbingannya, kita butuh kasih sayangnya, kita butuh perlindungannya, kita butuh rahmatnya, kita butuh anugerahnya. Amor.
Kira-kira udah belum di hati kita begitu? Sedikit perhatiannya terhadap rasa butuhnya kepada Allah. Kita belum betul-betul merasa butuh kepada Allah. Kalau mau diperiksa lagi hati kita. Fatakunu jami'u ahwalihi indahu ghairu mardiyati. Maka jadinya semua perbuatannya, semua perilakunya menurut dirinya ghairu mardiyatin. Tidak diridhoi oleh Allah. Bukan termasuk perbuatan yang diridhoi oleh Allah. Karena dia masih merasa masih kurang ikhlasnya, masih lalai dalam zikirnya, masih belum sungguh-sungguh, masih banyakkan waktu kosong, belum merasa butuh kepada Allah, sehingga dia anggap bahwa semua perbuatannya belum diridhoi oleh Allah. Wa yazdadu faqran ilallahi fi qasdihi wa sayrihi. Dan akan semakin bertambah rasa butuhnya kepada Allah dalam meraih apa yang dia tuju dan dalam perjalanannya. Semakin merasa butuh pada Allah. Hatta yafna an kulli ma dunahu, sehingga pada akhirnya dia akan fana dari segala sesuatu selain Allah. Iya. Kalau sudah dia perbaiki semua amal ibadahnya, terus dia semakin membutuhkan Allah, semakin merasa butuh pada Allah, nanti pada akhirnya dia akan fana. Dari salik melompat ke makom wasil. Ya cuma tadi dulu ikhlasnya diperbaiki, khusyuk dalam zikirnya diperbaiki, kesungguhannya. Apa? Udah tuh, jelas Bang Haji. Waqala, terus ini nih. Kita lagi baca-baca aja. Waqala Abu Amr Ismail bin Najid radhiyallahu anhu, la yasfu li ahadin qadamun fil ubudiyati hatta takuna af'aluhu indahu kulluha riya'an wa ahwaluhu kulluha indahu da'awa. Dan Imam Abu Amr Ismail bin Najid radhiyallahu ta'ala anhu berkata, la yasfu li ahadin qadamun fil ubudiyati, tidak akan bersih, tidak akan suci satupun langkah yang dikerjakan dalam seseorang untuk beribadah hatta takuna af'aluhu indahu kulluha riya'an, sehingga dia menganggap bahwa semua perbuatan yang dia kerjakan masih riya. Apa mau? Perbuatan yang kita kerjakan baru bersih dan jernih, suci dari cacat, bebas dari cacat, kalau kita sudah menganggap semua perbuatan kita riya. Pernah nggak ngerasa gitu? Begitu sholat kita anggap sholat kita masih riya, begitu zikir kita anggap zikir kita masih riya. Kalau udah segitu, baru amal ibadah yang kita kerjakan sudah bersih dari cacat. Apa Bang Sidik? Pernah begitu? Belum. Yang ada kebalikannya ya.
Ini berasa udah ikhlas, ini berasa udah ikhlas. Apa Kang Asep? Ini makom pandai. Bukan. Ini di makom salik masih salik. Jadi perbuatan itu jadi penanggapan semua ria. Penanggapan semua perbuatan itu ria. Iya, artinya dia anggap bahwa perbuatannya masih ada cacatnya, masih banyak kurangnya. Orang-orang yang di makom salik, dia akan selalu menganggap bahwa semua perbuatannya masih banyak cacatnya, masih ria. Bukan pengen puji orang, bukan. Ya artinya gampangnya dia anggap perbuatannya belum benar gitu. Itu gampangnya ada. Sholat meskipun udah rasanya udah khusyuk, tapi dianggap ini belum sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Masih banyak kurangnya. Lain kayak kita. Kalau kita kan baca Fatihah berasa udah paling pasehnya. Sholat udah berasa paling khusyuknya. Lain. Kalau orang salik malah sebaliknya, menganggap bahwa ibadah yang dia kerjakan masih banyak cacatnya. Itu orang salik. Wa ahwaluhu kulluha indahu da'awa. Dan sifat-sifat yang ada pada diri mereka, mereka anggap semuanya hanya sekedar pengakuan. Udah tuh, paham Ustaz? Meskipun kata orang dia udah ikhlas banget, dia akuin bahwa ini mah cuma pengakuan saya, belum tentu dia akuin sama Allah. Kata orang udah bener banget, ini mah cuma pengakuan saya, perasaan saya doang udah bener, padahal mah belum. Wa ahwaluhu kulluha indahu da'awa. Dia anggap semua perilakunya, semua sifatnya hanya sekedar pengakuan. Kayak kita ngomong hamba Allah, iya, ngaku namanya. Tapi diakuin atau belum? Kan belum tentu. Sekedar pengakuan. Mau maju nih. Jelas itu dah. Ke atas lagi. Yang mana? Yang atas? Sama ayat tadi kalau sekilas kan itu agak bahaya itu ya. Kalau biarkan sekilas tuh. Iya, supaya lebih jelas kan. Ya Allah, ya sudah mau bisa. Kalau sekilas itu kan bahaya banget kan. Iya, kenapa emang? Iya, di apa di. Ya makanya kalau dilihat dari nahunya, wallahunya kita geser ke belakang gitu. Ngartinya di belakangan. Yasjudu man fis samawati wal ardi gitu. Bersujud semua orang yang ada di langit dan yang ada di bumi kepada Allah gitu. Ngartinya begitu tuh. Jadi Allahnya diartinya belakangan. Hah? Udah gitu. Cuma memang kalau dibaca sekilas kagak pakai begitu, emang rentan. Takutnya banyak yang salah paham. Kayak tadi Kang Asep salah paham. Lah, kok wallahi? Ini Al-Quran Ustaz. Coba dilihat di Al-Qurannya. Coba itu, udah dibaca wallahi aja. Karena ada ayat itu, Ar-Ra'd ayat 15. Lah main baca wallahi aja. Al-Quran ini masalahnya. Syekh deh. Bacanya walillahi mantan wallahi. Yang baca walillahi siapa Bang Haji? Itu kan dalilnya. La wallahu. Ini bacakan artinya salah ya. Allah yang suci.
Oh iya, kalau di Al-Qur'annya bukan wallahu, walillahi. Alifnya dibuang, itu berarti yang di PDF. Iya, enggak ada alifnya makanya. Walillahi yasjudu man fis samawati wal ardi. Iya benar itu. Walillahi. Walillahi udah jelas itu mah. Dan kepada Allah bersujud semua makhluk yang ada di langit dan yang di bumi. Berarti ini PDF-nya cetakannya kurang tepat ini, kurang pas. Salah. Dirubah, dikasih catatan. Walillahi yasjudu man fis samawati wal ardi tau'aw wa karha. Mungkin yang dimaksud ayat lain kali ini. Tapi kalau di Ar-Ra'd ayat 15 walillahi. Di cetakan nggak ada? Iya. Kalau di PDF ada alifnya itu habis waw. Itulah gunanya banyak cetakan kitab. Gitu. Kadang-kadang ada salah penulisan bisa diakurin lagi. Jadi jelas itu ya, Maji ya. Ya kalau walillahi mah aman dah itu. Kita nggak takut ada yang salah ngartiin. Walillahi yasjudu man fis samawati wal ardi tau'aw wa karha. Dan kepada Allah semua makhluk yang ada di langit dan yang di bumi bersujud kepada tau'aw wa karha, dengan sukarela dan dengan terpaksa. Wa qala Abu Yazid radhiyallahu taala anhu law safat li tahlilatun wahidatun ma balaitu ba'daha bi syai'in. Wa qala Abu Yazid radhiyallahu taala anhu, dan berkata Imam Abu Yazid Al-Bustami radhiyallahu taala anhu, law safat li tahlilatun wahidatun, kalau seandainya ada satu tahlil saja yang betul-betul bersih dari cacat yang aku kerjakan, ma balaitu ba'daha bi syai'in, aku tidak peduli lagi setelahnya terhadap satu apapun. Kalau seandainya ada satu saja ibadah yang aku kerjakan dengan betul-betul bersih dari cacat, aku tidak peduli lagi terhadap apapun setelahnya. Ya artinya saking Imam Abu Yazidnya meyakini bahwa ibadah yang dia kerjakan masih banyak cacat. Hah? Cacat semua. Kalau satu aja. Iya, artinya begitu. Itu orang-orang yang ada di tingkatan salik begitu. Ini Imam Abu Yazid nyontohin buat orang-orang yang ada di tingkatan salik. Orang-orang yang ada di tingkatan salik nggak pernah merasa ada ibadah yang dia kerjakan bener-bener sesuai dengan apa yang diinginkan Allah. Bahkan sampai beliau bilang, kalau ada satu tahlil saja yang aku ucapkan dan itu betul-betul bersih dari cacat, aku nggak peduli lagi. Cuma sayangnya kan kita zikir 165, dari segitu banyaknya tahlil yang kita baca, ada nggak yang bersih dari cacat? Ini bukan berarti apa yang dikerjakan oleh Imam Abu Yazid banyak cacatnya, bukan. Ini mah kerendahan hati beliau, tawaduknya beliau, sampai beliau merasa bahwa ibadah yang dia kerjakan masih banyak cacatnya. Amor, nggak kayak kita. Wa ila hadainil maqamaini, jam belum selewat dulu dah. Kita lanjut minggu berikutnya. Baik lagi ya, kesimpulannya, agar kita tergolong orang-orang yang sedang berjalan menuju Allah, apalagi untuk bisa sampai kepada Allah, jangan merasa sedikit pun bahwa ibadah yang kita kerjakan sudah benar. Karena tadi biasanya orang yang merasa bahwa ibadahnya sudah benar, yang ada yang muncul sifat ujub. Kalau sudah ujub, kemudian yang muncul
suka menyalahkan orang lain. Udah tuh, gitu ya. 12:30, wallahu a'lam bishawab, walhamdulillahirabbil alamin.